Oke, kawan-kawan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana nih perasaan kawan-kawan malam hari ini bisa hadir ya, jiwa raganya untuk ikut RTC di batch 1 sesi 2 Road to Core. Wah, saya nggak tahu teman-teman apakah datang di RTC di malam hari ini penuh dengan kebahagiaan atau penuh dengan yang lainnya ya. Tapi saya mau berprasangka ya bahwa teman-teman hadir pada malam hari ini itu yang jelas penuh dengan kebahagiaan. Ya, buktinya apa? Buktinya ya buktinya malam hari ini kan sesinya keren banget ya. Dan ini merupakan start awal saya Imam Ta'awun bersedia untuk bersama teman-teman ya, bersama Univision saya memutuskan menggapai impian ya. Jadi materi di sesi pertama ini di Univision itu impian dan sikap. Wah, bicara impian dan sikap. Tapi sebelumnya nih kawan-kawan saya mau kasih tahu ya bahwa malam hari ini pastikan jangan pernah ambil sesi konsultasi di atas panggung ya atau di Zoom, jangan. Tapi pastikan setelah teman-teman hadir di RTC malam hari ini langsung ambil sesi konsultasi kepada upline masing-masing, kepada mentor masing-masing. Sepakat ya teman-teman ya. Teman-teman, tidak terasa kita sudah berhenti break 2 kali ya. Minggu kedua, minggu ketiga. Di sesi ini tenang ya. Saya mau bagikan tentang pengalaman saya ya. Bagaimana materi ini menjadi penentu kesuksesan buat saya dan teman-teman yang hadir di RTC malam hari ini. Apa itu? I have a dream. Saya punya impian. Kawan-kawan, kalau bicara tentang materi hari ini, izinkan saya untuk kasih pertanyaan dulu. Nah, pertanyaannya gini, teman-teman mau sukses atau mau gagal? Coba di chat, mau sukses atau mau gagal? Boleh juga kok, open mic juga boleh. Mau sukses atau mau gagal? Sukses, Pak. Alhamdulillah, mau sukses ya. Jadi kalau bicara tentang kemauan untuk sukses, sama ya. Hanya saja bicara tentang kesuksesan, ini ada harga yang harus dibayar. Karena kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya, nggak take action, ya sudah pasti jawabannya adalah gagal ya. Jadi rumus sukses itu yang saya pahami lewat mentor-mentor di Univision, para leader di Univision, khususnya garis sponsorisasi saya adalah beliau Bapak Muhammad Saiful Alam. Sukses itu sama dengan impian ditambah usaha ditambah sikap ya. Jadi 3 komponen ini tidak boleh dipisah atau dihilangkan salah satu. Pak, saya mau impian saja Pak, enggak mau usaha sama enggak mau upgrade sikap ke positif ya sama aja. Pak, saya enggak mau sikap, saya punya cuma impian sama usaha juga pasti gagal ya. Itu yang saya alami dalam beberapa tahun yang lalu ketika impian saya sudah jelas, tujuan saya sudah jelas, usaha saya ATP dengan SOP yang ada di Univision. ATP itu amati tiru plek, SOP yang ada di Univision 7 langkah, core person, 3 prinsip dasar ya. Itu semua kita kuasai ya. Terus sikapnya bagaimana? Nah, nanti sabar, detailnya nanti ya. Nah, karena ini waktunya kan singkat ya kawan-kawan ya. Materi ini tuh bobotnya 95%. Maksudnya gimana Pak kok bobotnya 95%? Iyalah, karena semuanya yang hari ini kita terima, yang kita raih, yang kita capai, yang kita lampaui, yang kita miliki, sadar nggak sadar, itu semua berawal dari impian. Kalau bicara impian nih, ngeri-ngeri sedap atau senang-senang sedap nih. Ya. Karena kalau bicara impian, itu kan sesuatu yang sangat kita inginkan serta memotivasi kita untuk bekerja keras
untuk mewujudkan ya. Entah itu berupa apa ini? Materi maupun non materi. Sehingga kita ini ada semacam apa ya? Bukan sekedar cuman keinginan, kemauan, tapi ada hasrat. Makanya ini penentu gitu loh. Penentu sekali, serius. Ketika kawan-kawan melewatkan sesi impian dan sikap, maka sudah jelas tadi apa ya? Gagal. Jadi beruntung sekali teman-teman, hari ini ada kurang lebih hampir 20 partisipan ya. Itu sudah hadir, sudah stay. Ayo jiwa raganya kita fokus 120 menit ke depan. Khususnya yang impian ini ya. Impian ini karena ini penentu sekali. Saya masih berada di komunitas apa support system Univision, ada di bisnis Allian ya. Itu tidak terlepas dari yang namanya impian ya, karena penentu gitu loh. Cuman pertanyaannya gini, mengapa sih kita kok apa ya dikasih tahu, diarahkan, diingatkan gitu untuk ikut RTC sesi ini, sesi malam hari ini? Ya karena impian. Mengapa memiliki impian itu penting? Kalau udah bicara tentang impian, wah, berarti kita spill dulu sebelum bicara teknis nih ya. Kita harus tahu why-nya dulu. Mengapa impian itu penting? Nah, pertama adalah tidak ada bos. Ini kayak apa ya? Saya bilang zona freedom gitu loh. Ya, usaha saya, bisnis saya, mau buka, mau nggak buka itu terserah saya. Makanya impian ini adalah bos kita. Ketika kawan-kawan belum memenuhi tentang impian dan sikap, di mana itu masuk di dalam keranjang mindset di 7 langkah, maka untuk step selanjutnya kayaknya babak belur, buram wis, jelas, banyak kabut gitu loh. Karena impian kita enggak jelas, atau kita belum melakukan sesi konsultasi tentang impian. Ya. Dari sini paham ya teman-teman ya, tidak ada bos. Berarti bosnya siapa Pak? Ya impian lah, impian. Terus yang kedua adalah modal terbesar di bisnis ini ya impian. Ya. Lupa katanya kemarin waktu saya awal join dengan bisnis ini ya, apalagi ada program dasar nih, platform dasar di tahun ini, katanya kita harus bayar lisensi. Apa itu modal? Bukan, nggak ada modal 375.000. Itu nggak ada modal, itu bukan modal itu. Ya, modal terbesar ya ini impian. Kalau saya dan istri itu kan diamanai punya usaha terop, prasmanan, kayak gitu-gitu ya. Wah, itu kalau Anda ngebayangin usaha kayak gitu, ya kurang lebih Anda disediain antara 150 juta sampai 200 juta, 300 lah ya. Jadi 100 sampai 300 juta. Itu baru ngomong modal ya. Modalnya gede. Ya, untungnya kami kan dapat limpahan aja, limpahan dari usaha pen gitu ya, dapat warisan bisnis konvensional gitu, kita teruskan. Tapi kalau bicara tentang bisnis kita hari ini ya, terus terang modalnya itu enggak ada. Modal yang terbesar yang kita di mana ada hasrat yang bisa apa memotivasi kita semua untuk fight, untuk melakukan daily activity, penentu dari kesuksesan ya impian ini. Makanya impian penting. Malam hari ini nanti selesai langsung konsultasi bagaimana buat impian. Nah, yang selanjutnya nih, menentukan 95% dari tercapainya kesuksesan. Ini ada yang bocor ya. Oke. Oke. Yang selanjutnya nih, mengapa memiliki impian itu penting? Menentukan 95% dari tercapainya kesuksesan. Wajar, karena ini kan mindset ya. Kalau kita bicara tentang skill set atau tool set di dalam 7 langkah, ini harus dibenerin dulu. Ketika impian itu sudah jelas,
sikap yang bagaimana yang harus kita bangun, maka kesuksesan itu sudah ke arah ini, karena ke 95%. Cuman pertanyaannya gini, coba kalau kita bicara tentang sukses atau gagal, ya pasti tadi kan teman-teman bilang, ya, mau sukses lah, ya betul. Tapi jawaban ini kan nggak semudah dengan kenyataan gitu ya. Saya dibocori dengan mentor saya itu beliau Bapak Muhammad, yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Alam gitu ya. Pak Imam sudah betul ya, punya impian yang jelas, punya goals yang jelas, punya sikap yang memang sudah berpengalaman di bidang apa ya, building team, network marketing. Itu betul Pak. Tapi pertanyaannya, mau nggak kerja keras ya? Mau nggak tekun, ya? Sabar gitu. Ya di baratnya gini, kalau kita mau mencapai puncak kesuksesan, ya bahasanya kita nikmati itu prosesnya, prosesnya kita nikmati, hasilnya juga kita nikmati. Jadi kalau teman-teman bisa menyelesaikan tentang langkah impian dan sikap ini, 90% kita udah dapat real, ya real. Nah ini menciptakan energi besar untuk berprestasi. Jadi gini teman-teman, unik ya, memang unik. Di beberapa komunitas yang saya bangun ya, memang betul ya. Dalam bahasa saya, komunitas saya namanya hajat ya. Tapi kalau di dalam bahasa bisnis ya, memang ini disebut sebuah impian. Ketika impian ini jelas ya, entah tervisualisasi, entah terafirmasi, atau terscripting, atau dalam bentuk vision board atau dream board gitu ya, dan itu memang benar-benar impian yang sudah kita konsultasikan ya dengan mentor kita masing-masing ya, dan itu kita rasakan betul dalam setiap harinya, itu memang betul. Ini yang menjadi pengingat kita. Jadi seakan-akan ya kita diperintah gitu, diperintah oleh impian yang sudah kita bentuk. Maka memang betul energi besar. Coba cek kan teman-teman yang hari ini mungkin yang sudah lama ya, mungkin mengalami fase deep menurun gitu. Coba cek lagi impiannya. Lihat lagi. Jangan-jangan itu bukan impian terbesarnya. Serius. Kalau itu sudah impian terbesarnya, maka tidak ada kata lain selain kita ini fight. Fight sudah. Serius. Coba cek lagi. Bagi teman-teman yang baru, ya, pastikan konsultasi, temukan impian yang penting dan mendesak. Jadi itu nanti jadi pengingat. Jangan yang remeh ya, tapi yang benar-benar ada istilahnya impian jangka pendek, impian jangka menengah, impian jangka panjang. Nah, teman-teman dari sini sudah menemukan why-nya ya. Nah, sekarang gini, apa impian? Apa impiannya teman-teman? Dulu waktu pertama kali saya memasuki dunia network marketing ya, menurut saya sosok Imam Daun kalau ketika ditanya impian itu tabu, serius, tabu. Tabu itu sesuatu yang asing menurut saya. Jadi saya bilang impiannya apa Pak ya, saya Pak ya. Jadi bingung gitu. Jadi kalau sudah kita ini di fase bingung impiannya apa, maka sudah tepat sebenarnya kita berada di Univision, kita diarahkan, dituntun, ditunjukkan ya impian kita ini apa gitu. Ini enaknya di Univision, banyak orang-orang yang peduli di sini. Jadi sudah tidak ada lagi kata-kata tentang apa ya impian saya. Kita coba spill. Nih, apa ini? Menjalani masa pensiun. Jadi kalau menjalani masa pensiun dengan tenang, apakah itu impiannya teman-teman? Ya, karena fakta membuktikan 9 dari 10 orang ya itu ketika pensiun masih bekerja. Apakah ini impiannya teman-teman? Yang kedua, memiliki usaha sendiri, ya. Usaha sendiri, tapi yang punya sistem, misal franchise, gitu ya. Ini bisa, atau kos-kosan, kontrakan, ruko, atau lahan sewa parkir, mobil, bisa, stand, bisa. Ini bisa. Apakah ini impiannya teman-teman? Bebas uang dan bebas waktu. Wah, kalau udah bicara bebas uang dan bebas waktu, ya waktunya sih ya Pak, yes gitu ya.
Saya bebas Pak waktunya Pak, gitu ya. Jadi ada buku yang bestseller, buku itu seneng saya baca, tapi ya sinopsisnya tapi ya, bukan bukunya ya. 16 hours, 8 jam itu. Jadi kita ini kan jamnya sama nih ya, 24 jam. 8 jam untuk kita bekerja, 8 jam untuk kita beristirahat sama keluarga. Nah, 8 jam berikutnya ini buat apa? Buat senang-senang, buat happy-happy. Atau kita mau upgrade nasib kita jauh lebih baik, berkelimpahan. Ini penting sekali, ada bukunya. The Hour 16. Jadi 8 jam itu. Buat apa gitu. Itu Anda bisa baca, itu bisa rekomendasi ya. Pentingnya kita ini memanfaatkan waktu. Penghasilan yang lebih besar. Nah, ini apakah ini yang jadi impian terbesar teman-teman? Kalau iya, nanti bagaimana cara buatnya? Sabar ya. Ini kita mau spill dulu, step by stepnya dulu. Yang selanjutnya pendidikan anak. Apakah ini yang jadi impiannya teman-teman? Ya, mungkin ayah ibunya hanya S3, SD, SMP, SMA. Ya, jenengan buat anak-anak harusnya S1 atau S2 atau S3. Sekolahnya di mana? Dalam negeri atau luar negeri nanti kuliahnya. Nah, ini kan bisa jadi impiannya terbesar teman-teman. Ya. Terus membahagiakan orang tua. Bagi teman-teman nih yang masih muda-muda nih, gen milenial gitu ya, atau yang masih belum menikah kepala dua gitu ya, atau yang kepala tiga yang sudah menikah. Orang tua kita itu kan ada masa di mana ya yang namanya tua ya, umur itu kan memang meninggal atau mati itu nggak harus nunggu usia. Tapi ketika mumpung beliau hari ini masih hidup, ya, kita tanya dan kita tanya, ini ada yang bocor. Kita tanya nih orang tua kita, sebenarnya beliau pengennya apa? Pengennya apa? Bu, pengennya apa Bu? Mau apa Bu? Kalau keinginannya apa ditulis. Itu yang seperti yang saya lakukan. Orang tua saya itu almarhum bapak, yang sekarang ada itu ibu. Mak, sebenarnya untuk anakmu ini untuk membahagiakan jenengan ini sebenarnya sama mau apa? Dia bilang, aku sih gak neko-neko le. Saya melihat sampean, istri, anak itu bahagia, kebutuhannya tercukupi, cita-citanya bisa terkabul. Itu mak iki senang. Oh amin. Enggak mak, mungkin dari sisi finansial. Oleh finansial ya memang mak iki gak jaluk le. Tapi lek ono apa namanya uang yang lebih ya ya silahkan. Nah itu kan salah satu permintaan ya. Seorang anak berbakti kepada orang tua, salah satunya apa? Mau memberikan apa tadi? Uang cash mungkin ke orang tuanya. Ada juga orang tua itu yang mungkin butuh waktunya anak. Ya kita coba ngobrol dari hati ke hati, ini penting sekali. Ya. Karena anak mungkin terlalu sibuk dengan dunianya, sehingga orang tua nggak butuh uang, nggak butuh apa, tapi butuh waktu anaknya gitu ya. Itu juga bisa. Impian ini penting. Pengembangan diri. Ya. Nah, kalau bicara pengembangan diri, ini kalau punya impian ini udah tepat banget ya. Sebenarnya impian-impian ini udah tepat semua nih. Kalau kita ada di Univision ya, punya rumah, mobil baru gitu ya. Saya lihat apa ya? Sebelum saya memasuki di bisnis ini, saya search dulu di jejak digital ya. Reputasi perusahaannya itu seberapa gede gitu di skala internasional. Bisa masuk nggak Fortune 500, Forbes 2000. Terus orang-orang yang sudah berpenghasilan ini berapa orang, miliaran, dan berapa tinggi nilainya. Ternyata ya sudah ada ratusan, penghasilan 1 miliar, dan yang tertinggi adalah 120 miliar per tahun. Saya cari di jejak digital ya waktu itu. Itu waktu itu masih sekitar 35 miliar waktu itu ya, 2017 2018 ya. Itu udah segede itu. Sekarang udah 120 miliar yang tertinggi. Jadi kalau kita mau punya rumah atau mobil baru, ya teman-teman kita, para leader dari kita atau secara saya pribadi juga ini sudah terwujud itu loh. Dulunya saya ikut network marketing ya, atau ya nyun sewu ya, bahasanya adalah perusahaan MLM ya. Secara saya pribadi ya, itu belum bisa saya meraih secara materi itu. Tapi lewat
kalian ya dengan dukungan support system Univision ya, mobil, tabungan, terus uang, terus waktu, happy bersama teman dan orang tua, istri, anak, itu sesuatu banget di sini. Jadi kayaknya satu demi satu itu kita bisa peroleh, serius. Termasuk membantu orang lain, kegiatan sosial. Ini kan sudah perintah agama ya, perintah agama bahwa ini juga masuk di dalam strategi money management. Ini di urutan yang pertama, ini posnya ini charity gitu ya. Jalan-jalan ke luar negeri, ya lah kalau udah bicara jalan-jalan ke luar negeri kayaknya impian Anda ya, bukan impian saya. Gitu ya. Teman-teman kayaknya senang dengan jalan negeri. Nah, ini udah ketemu ya impiannya ya. Oke, bagaimana Pak supaya impian ini memiliki kekuatan? Ini udah bicara teknis. Teknis. Nah, catat nih teman-teman. Gali dan temukan impian terbaik Anda. Ada teknis yang diajarkan ke mentor saya, beliau Bapak Muhammad Saiful Alam, ya. Itu saya ingat betul ya waktu itu di acara grup meeting namanya, ya. Saya ingat. Jadi gali dan temukan impian terbaik. Itu ternyata kita diilustrasikan membuat 10 dulu ya. Setelah tertulis terus dicoret 7, dicoret 2, ya, sisakan 1. Nah, 1 inilah yang merupakan impian terbaik atau terbesar kita. Kalau sudah, ya, rinci dan buat impian Anda sedetail-detailnya. Ya, kan namanya impian itu kan ada yang penting nggak mendesak, ada penting mendesak. Ya. Saya pakai itu dulu bahasa itu. Nah, buat impian yang sedetail-detailnya. Jadi kayak ada, kalau memang misal nih ya, punya barang, materi, mobil. Ya, mobil itu mereknya apa, warnanya apa, keluaran tahun berapa, sekitaran harganya berapa, mau cara punyanya ini, mau cara gimana, mau cara ngangsur, mau cara nyicil, atau tanpa ngangsur, tanpa nyicil, alias dapat gitu aja, atau bagaimana. Ini sedetail-detailnya, ya. Maunya gimana? Maunya beli cash misal. Ini sedetail-detailnya, rinci dan buat impian. Sehingga kita nanti tahu ya. Kita lanjutkan, cari dan tempel gambar. Ini udah pekerjaan agak agak lucu sebenarnya. Serius. Saya itu kan termasuk generasi tahun 80-an ya. Dan waktu itu enggak ada istilah TK ya. PAUD, TK itu enggak ada. Jadi ketika ada cari dan tempelkan gambar itu kayak kembali ke masa TK. Serius. Jadi kalau ke tanah suci gitu ya cari, bagi yang Islam, bagi yang Kristiani kan ke Yerusalem ya kalau nggak salah. Nah itu cari gambar rumah, kendaraan mungkin, atau jalan-jalan ke luar negeri, tempelin semua. Bahkan terus di-upgrade gitu ya. Ada tugas kemarin itu vision board atau dream board. Jadi kita beli putih-putih itu kayak gabus, terus kita cetak gambar sesuai dari hasil konsultasi itu, bisa kita tempelin, kita taruh di tempat yang sering kita lihat. Udah jelas ya ini ya. Terus deskripsikan impian Anda dalam sebuah tulisan. Bukan hanya visualisasi saja, tetapi juga ada tulisan. Biasanya ini masuk di dalam metode scripting ya. Jadi afirmasi juga dari kata-kata, visualisasi juga dari bentuk gambar, dan juga scripting tulisan. Ya, mengenai nanti tulisannya, biasanya masing-masing mentor itu ada sedikit perbedaan ya di dalam menuliskan metode scriptingnya. Tapi intinya tujuannya sama ya, tujuannya sama. Di mana kita bisa memanfaatkan tulisan dari impian itu ya untuk kita bisa sampaikan dalam lantunan doa kita. Ada istilah doa dini hari, ada doa pagi hari, ya, atau doa pada saat setelah akan sedekah. Itu bisa. Impian-impian yang sudah dituliskan itu bisa disampaikan. Dan set target kapan impian tersebut harus dicapai. Ini udah bicara breakdown ya nih ya, breakdown ya. Jadi contoh ya, ini yang sifatnya materi aja lah, karena materi mungkin banyak orang lebih paham. Contoh, pengen punya penghasilan besar. Ketika saya ditanya oleh mentor saya, berapa penghasilan Pak Imam yang pernah Pak Imam dapat?
dari pekerjaan yang dulu mungkin, atau dari bisnis kuliner dulu mungkin, atau dari network marketing mungkin, berapa Pak yang paling terbesar? Ya saya jawab, waktu itu stabilnya di angka 10 Pak, 10 juta ya setiap bulan Pak. Oke. Jadi kalau bicara angka yang sudah ketemu kayak gitu, ya berarti kita set. Jangan sampai kita punya penghasilan itu tulis punya tambahan penghasilan 5 juta, 8 juta yang di bawahnya. Jangan. Anda bisa naikkan. Ya, standarnya itu adalah 5 kali. Seingat saya 5 kali dari penghasilan yang rutin yang sudah diterima setiap bulannya. 5 kali. Berarti berapa penghasilan terbesar yang mau dicapai? 50 juta. Atau UMR-nya kalian 100 juta. Kita tulis dah 100 juta gitu ya. Setiap bulan. Nah ini nanti akan ada sesi lanjutan membreakdown. Kita tarik mundur. Misal Desember tahun 2025 ya. Sekarang bulan Juni 2024. Nah ini kita tarik ke belakang. Mundur 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, sampai dengan bulan Juni. Berarti nanti 3 bulan ke depan setelah bulan Juni, Juli, Agustus, September, ini berapa income-nya? Nah, nanti ketemu dari situ. Nah, ini perlu dikonsultasikan secara tertulis kalau memang itu impian terbesarnya adalah penghasilan. Ya. Terus bayangkan dan rasakan setiap hari bahwa impian Anda seolah-olah sudah jadi kenyataan. Teman-teman, kalau udah bicara tentang buat impian, mungkin beberapa teman-teman ada yang asing, ada yang sudah enak mungkin ya. Tapi percayalah, ketika sampean mau melakukan dengan benar, mau untuk memulai dengan benar, ya, dan memang benar-benar cara untuk membuat impian, daftar impian ini benar, tepat, hasil konsultasi juga oke, maka ketika Anda taruh berupa gambarnya, berupa tulisannya, terus disampaikan setiap dini hari atau sepertiga malam atau pagi hari, ya apapun itu bentuk agamanya kan beda-beda ya untuk doa itu waktunya lah, itu akan bawa energi juga, serius. Energi apa? Energi pasti terkabul, ya. Serius. Tulis tanggal tercapainya jika sudah tercapai, ya. Dulu pernah kita diajari tentang jurnal syukur ya. Jadi kalau sudah tercapai, ya dikasih tanda, dikasih keterangan. Nah, temukan impian baru dan ulangi prosesnya. Nah, ini teman-teman, enaknya ini, sebenarnya pekerjaan kita di sini sebenarnya adalah memperbesar koridor, memperbesar plafon, ya, memperbesar katup impian. Ketika nanti kawan-kawan di tahapan tertentu, kalau ada istilah peta aset gitu ya, peta aset leader gitu, itu di mana kita ini pekerjaannya adalah memunculkan impian baru, dan impian baru itu kita realisasikan dalam bentuk action. Sebenarnya pekerjaannya cuma ngomong masalah impian. Saya pernah dibocori tuh salah satu top leader di network marketing merek T gitu ya, merek T gitu. Di level director waktu itu. Pekerjaannya orang-orang meeting, grup meetingnya para director. Itu ya nggak bahas tentang strategi atau apa, sudah enggak. Bahasnya apa kalau lagi ngumpul mereka itu para director? Impian. Konyol nggak sih? Di awal memulai bahas impian. Ketika sudah di puncak apa ini prestasi, kembali lagi yang dibahas juga impian. Ya memang tidak salah. Ketika saya pernah ngalami loyo gitu ya, loyo. Saya datang ke apa mentor saya Pak Alam gitu untuk sesi konsultasi. Apa yang ditanya sama Pak Alam? Ya impian lagi. Bener Pak. Bener intinya Pak Alam, Pak Imam apa tahu? Impiannya Pak Alam yang Pak Imam apa yang terbesar? Itu tanya lagi. Karena memang nggak ada lagi apa yang mau kita kasih tahu gitu. Ini level konsultasinya beda-beda ya. Ada yang mungkin di level BI, BM atau BD gitu ya. Ini kan beda-beda. Yang punya grup, yang sudah punya grup, ini beda-beda. Yang sudah punya leader, yang belum punya leader, ini treatmentnya beda-beda. Tapi pada intinya, treatment mengenai impian itu mendongkrak kita semua untuk
bisa bergerak lagi. Oke Pak, terima kasih. Kayak ada semacam hasrat gitu. Dari sini temen ya, paham temen ya. Oke, ini saya lanjutkan. Tadi kan udah ngomong impian tuh. Mau sukses, impian, kerja keras, ya atau usaha, plus sikap. Nah, ini ada lingkaran sikap nih. Jadi kalau udah bicara sikap, ini bicara kita punya apa ya namanya sesuatu yang berharga di dalam diri kita. Ya masing-masing orang bisa dibilang sama kok. Kalau bicara masalah sikap, serius, sama. Jadi kalau ngomong sikap, sikap itu apa Pak? Sikap itu cara pandang, respon. Ini faktor internal ya yang dapat dikendalikan ya. Sikap itu pilihan, keputusan. Satu detik tidak seperti skill yang perlu waktu itu kita latih gitu enggak. Enggak, sikap ya pilihan, tinggal Anda mau atau tidak gitu. Ya, saya contohkan ini. Nah, impian butuh nggak sikap? Butuh, butuh sikap itu. Untuk bisa mewujudkan impian supaya real nyata itu kita butuh sikap. Sikapnya apa aja Pak? Oke, saya bocori. Ini saya spill tipis-tipis ya. Nanti teman-teman bisa konsultasi ya. Sikap terhadap diri sendiri. Nah, udah diri sendiri berarti apa ini? Mandiri. Mandiri. Ya. Jadi nanti ada fase di mana jenengan tidak tergantung lagi dengan upline Anda, mentor Anda. Jadi ya milik sendiri. Sikap terhadap orang lain. Sikap terhadap bisnis yang hari ini kita punya. Jadi bisnis kita hari ini tuh apa? Masuk dalam kuadran mana? Kuadran kiri atau kuadran kanan? Kalau masih kuadran kiri, mentalnya mental karyawan, maka ya bisnis kita nggak akan kemana-mana. Tapi kalau mentalnya mental owner, independent business owner, ini berbeda, sikapnya berbeda. Sikap terhadap bisnis ini penting ya. Cara memandang bisnis ini bagaimana? Punya sendiri atau punya upline? Ya. Kalau punya sendiri, pengennya apa? Mau buka terus atau mau tutup terus? Ini penting. Ada namanya sikap mau belajar. Nah, ini agak aneh nih, agak riskan ini ya. Serius ini. Kenapa saya ngomong riskan? Ya, saya mohon maaf. Karena kalau bicara tentang sikap mau belajar, ini berarti apa? Kita tabrakan dengan kelakuan kita yang ST. Tahu ya ST? Apa itu ST? Sok tahu. Gitu ya. Jadi kalau sudah sok tahu itu ibaratnya itu kita berjalan di atas padang ranjau. Ya. Ketika kita sudah sok tahu ST tadi, maka berhenti sudah bisnis kita. Tapi kalau kita mau terus belajar, mengupgrade kapasitas, mengupgrade kepemimpinan, mengupgrade hal-hal yang baru. Meskipun ada beberapa irama bisnis, irama pertemuan ya. Mungkin materinya itu saja. Anda coba konsultasikan. Setiap pertemuan ya, itu memiliki goals yang beda-beda. Anda bisa konsultasikan ke mentor Anda masing-masing karena ada istilah pertemuan gulungan leader, ada pertemuan gulungan sistem. Nah, ini beda-beda ini tujuannya ya. Saya lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah kerja keras. Sikap kerja keras. Saya percaya bahwa daily activity ya. Kalau teman-teman nanti belajar tentang 7 langkah. Habis ini kan sambung tuh ya. Impian, sikap, pentingnya proteksi. Ini kan mindset semua. Ketika mindset ini sudah oke, yes, maka sebenarnya kita kalau melakukan langkah yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, ini nanti kita bisa enjoy dan bisa apa namanya menikmati hasil gitu ya. Terus sikap terhadap kegagalan. Kalau bicara tentang sikap kegagalan ini bagaimana ini? Banyak dari teman-teman itu kan yang ngacak ke saya sendiri lah ya, nggak usah ke teman-teman, ngacak ke saya sendiri. Ada fase penolakan, ya, ada fase PHP, ada fase di mana
apa yang kita lakukan ini beruntun-runtun gitu. Kayak di awal saya dulu diperkenalkan ya lewat beliau Bapak Muhammad Saiful Alam itu 50 daftar nama saya ya yang hot, kan ada warm, ada cool, ada warm, ada hot gitu. Yang hot gitu, daftar nama hot. 50 daftar nama saya pertama itu 100% nolak. 100% nolak. Coba bayangin, kalau kita di awal memulai 50 daftar nama itu menolak semua, bagaimana sikap kita? Berarti ini kan sikap terhadap masalah ya. Berarti mental ya, harus kuat secara mental. Nah, beruntung kita ada Univision. Ya, Univision itu punya kurikulum, punya leader, punya treatment. Apalagi usia 5 itu kan masuk di penugasan departemen cleansing gitu ya, pembersihan mental. Ini bisa kita apa namanya? Pahami ya. Menarik sekali. Jadi kalau banyak penolakan, bertemu dengan kegagalan, ya sikap kita bagaimana? Pokoknya beruntung banget kita udah ada di Univision. Termasuk tentang kondisi kita hari ini, sikap terhadap kondisi kita. Karena saya paham, kita semua memulai di bisnis ini kan beda-beda ya latar belakang. Entah dari status keluarga, status pekerjaan, status akademisi, dan lain sebagainya. Justru karena beda itulah, ya kita akan menjadi satu di sini, ya lewat apa namanya arahan dari support system namanya Univision. Ya, salah satunya RTC ini. RTC ini coba kalau dilakukan di awal-awal dulu gitu ya, kita rutin gitu. Ada batch 1, batch 2, batch 3. Saya yakin teman-teman ibaratnya begini. Negara siaga 1, krisis gitu ya, mau perang gitu ya. Kita ngerekrut nih banyak tenaga relawan gitu ya. Ada 1 juta relawan gitu ya, siap perang. Tapi ketika mau perang, tapi tidak ada pembinaan. Tidak ada pembinaan untuk bisa fight di medan perang. 1 juta orang ini. Langsung ketika proses pendataan, semuanya sudah di-approve, sudah submit, semuanya sudah oke. Setelah itu perang gitu ya. Tanpa ada pelatihan, pembinaan, atau mungkin ujian kecil gitu ya. Coba teman-teman bisa nggak jawab? 1 juta orang itu tadi di medan perang, apa yang terjadi? Tinggal nama atau tinggal apa itu, teman-teman? Tinggal apa namanya? 1 juta orang disuruh perang tanpa ada pembinaan. Pasti pulang tinggal nama. Ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Sudah ada respon. Pak. Tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Makanya apa yang sudah diarahkan oleh mentor-mentor kita, leader-leader kita, Pak, FTC Pak, siap. Pak, apa core vision Pak, pertemuan bersyarat Pak, capai jadi orang inti Pak, siap. Ya, Pak, manfaatin bisnis talk Pak, hadir Pak, menghadirkan Pak, siap. Ya, Pak, ada live today Pak, kita gulung manpower lewat live today, kita closing massal, siap Pak. Ya itu sikap ya. Salah satunya juga ucapan adalah doa, pikiran adalah doa, prasangka adalah doa. Ini penting sekali. Ketika kita masih ada keraguan, keberatan, ya itu doa teman-teman. Apa yang terjadi hasilnya? Maksimal enggak? Nah, terus bagaimana nih supaya impian menjadi kenyataan? Ya, ya sederhana. Kenyataan. Beda ya impian dengan mimpi ya. Mimpi itu bunga tidur. Kalau impian itu real, udah terjadi, tinggal kita ini apa? Antri, nunggu gitu. Berarti apa ini? Supaya menjadi kenyataan, harus diyakini. Harus diyakini, teman-teman. Serius. Kalau dalam bahasa spiritual saya, ketika impian sudah ditulis, sudah digambar, sudah dicetak, sudah ditempel, terus sudah saya sampaikan sama sang pemberi impian itu tadi, saya bayar pakai apa ibadah, saya bayar pakai
apa namanya usaha dan lain-lain, berarti apa? Yakin ekstrim dah. Ya tinggal kita tunggu hasilnya step by step, step by step. Anda tanya leader-leader Anda. Dulu waktu ngawali, kalau bicara income nih ya, percaya nggak? Mereka sekali langsung join pertama, ya, terus langsung punya income 85 juta. Jadi MDIT bintang 1. Enggak lah. Saya, Pak Alam itu kalau nggak salah 500 ribu atau 1 juta beliau waktu itu. Saya kelunting 60-75 ribu di bawah 100 ribu. Ya pokoknya 500 ribu dikali 20%, berarti ya 23% ya, sekitar 115-125. Nah itu ratusan ribu, itu akan terus bertambah. Jadi tugas kita ya yakini, paksain, yakin ekstrim. Kalau sudah ya ikhlaskan, lakukan, lupakan, lakukan lagi, lupakan lagi. Impian harus direncanakan, betul. Ya, ada materi khusus ya untuk membreakdown impian. Memang agak panjang kalau bicara tentang bab impian ya. Enak memang sesi konsultasi. Tapi ini untuk membooster teman-teman bahwa impian itu start awal untuk kita sukses di bisnis ini. Intinya begitu. Terus lanjutkan dengan real action. Ya, real action. Kalau sudah real action ini kita ada panduannya. Panduannya apa? Core person, bangun habit, bangun kebiasaan orang inti, ya. Dalam sehari presentasi enggak, dengerin Ebro enggak, baca buku enggak, datang lebih awal, pulang lebih akhir enggak di pertemuan, good team player. Akhirnya apa? Manpowernya bertumbuh, omset pribadinya bertumbuh, omset unitnya bertumbuh dari habit-habit yang kita bangun setiap hari. Ya, itu real action. Dan kita ada sesi evaluasi, konsultasi. Jadi enaknya nih teman-teman ya, kalau bicara tentang kesuksesan di bisnis ini, sebenarnya sudah real, sudah hasil, sudah benar. Tinggal bagaimana kita menetapkan impian kita, tujuan kita, terus ada pembimbingnya, ada mentornya, kita didampingi. Tapi ya ingat ya, mentor atau upline kita akan membantu di bisnis ini. Secepatnya kawan-kawan setelah RTC ini konsultasi terus mandiri, ya, mandiri sudah. Ketika Anda memutuskan untuk mandiri, maka Anda bisa masuk di tahapan sebagai the great leader karena mampu apa? Problem solvingnya bisa kena semua. Anda bisa mengalami beberapa masalah dan masalah itu bisa Anda atasi sendiri, ya. Jadi bukan sedikit-sedikit upline, sedikit-sedikit mentor, ya. Kerja kok sedikit-sedikit. Nah, ini masalah nanti. Nah, ini sebagai penutup kawan-kawan, sebagai penutup ya. Sebelum nanti ke sesi selanjutnya ya. Ada keyakinan yang hari ini saya tanamkan ya. Ketika saya melihat bahwa saya memulai di bisnis ini ada Univision, ada para leader, para mentor sebagai garis sponsorisasi. Nah, yang cocok. Nah, jadi di sini infrastrukturnya udah lengkap ya. Kita tinggal pakai, kita tinggal melakukan SOP yang sudah ada. Kuasai 7 langkah, jadi core person, lakukan 3 prinsip dasar. Tinggal bagaimana kita memahami bahwa Allah akan memberi apa yang kita mau. Impian itu kan sebuah cita-cita, sebuah keinginan, sebuah kemauan, sebuah kebutuhan. Ketika Allah menganggap bahwa sudah tiba waktunya untuk Anda, jadi Allah sudah berkehendak, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Jadi, maka jadilah. Jadi, maka jadilah. Seperti apa yang saya alami di 2023, itu selesai di tahun 2024. Karena saya menaruh harapan besar pada Allah untuk apa? Resi impiannya, impian saya, beresi kebutuhan saya. Jadi jangan sampai salah berharap.
ketika Anda salah berharap, salah menyandarkan, bukan selain kepada Allah, kepada Tuhan kita, maka sebenarnya itu hanya sementara. Pegang sebentar, hilang. Pegang sebentar, hilang. Tapi kalau mau permanen, maka sandarkan semuanya itu kepada Allah. Saya yakin teman-teman, ada yang beragama selain Islam ya, ada yang Kristiani dan lain-lain. Coba kembali lagi kepada Allah, kepada Tuhan kita masing-masing. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ketika itu ditancapkan 100%, kita taruh harapan di sana, maka Univision akan bangkit lagi, memunculkan banyak leader-leader hebat, orang-orang yang berprestasi. Saya yakin itu. Mungkin dari itu teman-teman ya, tanggapannya doa terbaik untuk saya dan doa terbaik buat teman-teman semua. Kita gerak bersama, kita sukses bersama, kita berubah bersama-sama, kita mengharumkan nama baik Univision. Ya. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.